Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal khamsuna, maqalah yang ke-51. Qala, telah berkata, ai Dhunnun al-Misriyu, Imam Dhunnun al-Misri radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Al-arifu billahi ta'ala asirun wa qalbuhu basirun wa amaluhu lillahi kasirun. Al-arifu, orang yang arif, orang yang kenal, mengenal, billahi ta'ala, terhadap Allah ta'ala, asirun, menjadi tertawan, ay marbutun, yakni terikat, bihubbihi, dengan mencintainya, wa qalbuhu, dan hatinya, basirun, melihat, ay muzayyinun, yakni menghiasi, libatinihi, terhadap batinnya, bil muraqabati, dengan muraqabah, yakni menjaga diri, walidhahirihi, dan terhadap zahirnya, bil muhasabati, dengan muhasabah, yakni menghitung-hitung nilai-nilai kebajikan, wa amaluhu, dan amalnya, dan amal ibadahnya, lillahi, kepada Allah, kasirun, banyak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita memperoleh nasihat yang berharga. Ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Al-Imam Dhunnun al-Misri. Nasihat yang pertama adalah al-arifu billahi ta'ala asirun. Orang yang mengenal Allah Ta'ala, maka dirinya tertawan, menjadi tawanan. Karena orang yang mengenal Allah, dia tahu persis dan faham bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah. Ketika dia merasa diri sebagai hamba Allah, kerjaan yang dilakukan adalah menghambakan diri kepadanya. Seperti misalnya seorang budak yang dia itu dibeli oleh majikannya dari pasar budak, maka selama 24 jam sang budak ini merasa bahwa dia tertawan oleh majikannya. Atau misalnya seorang karyawan yang dia diberikan kerjaan oleh majikannya, yang jam kerjanya tahu persis, misalnya mulai bekerja jam 7 pagi, pulang kerja jam 5 sore. Maka selama jam itu dia sadar diri bahwa dia sebagai karyawan dari sang majikan. Dia siap selama itu pula melayani majikannya, melayani bosnya sebagai karyawan terhadap pimpinannya. Dia akan mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diperintah oleh pimpinannya, sehingga dia tidak berani menyalahi, ya, pekerjaan yang sudah ditugaskan kepadanya. Sebab kalau dia menyalahi tugas-tugas dari pekerjaannya, dia tahu akan ada sanksi yang diberikan oleh bosnya. Kerja jam 7, pulang jam 5 sore. Yang dikerjakan sudah dijadwalkan, ini. Nanti zuhur istirahat, ya, setengah jam buat sholat, buat makan siang, rapi itu dia kembali bekerja.
bekerja sampai jam 5 sore, ya, selesai, baru kemudian dia pulang. Atau misalnya masuk waktu asar, dia ada istirahat sholat asar, kemudian kembali bekerja, jam 5 dia baru selesai dari pekerjaan. Dia akan mematuhi peraturan dengan baik dan sempurna. Karena dia sadar bahwa dia bekerja dan digaji oleh sang bosnya, sang majikannya. Kalau dia melakukan pekerjaan yang menyalahi kepada bosnya, atau dia diberikan tugas pekerjaan tapi mangkir dari pekerjaannya, apa yang terjadi? Pertama, tentu diberikan peringatan. Kalau istilah orang kerja kantor, peringatan pertama SP1, surat peringatan pertama. Surat peringatan pertama tidak diindahkan, dia tetap tidak bekerja sesuai dengan kapasitas yang diperintah oleh pimpinan, maka keluar SP2. Keluar SP2 tetap tidak ada perubahan, maka surat yang ketiga, SP-nya bukan surat peringatan tapi surat pemecatan. Dipecat dia dari kerjaan karena menyalahi aturan yang ditugaskan oleh sang majikan, sang pimpinan. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri kepadanya. Berarti dalam 24 jam tugas kita adalah menghambakan diri kepada Allah. Tugas kita menyembah kepada Allah. Kita sebagai orang muslim yang beriman, maka tugas kita 24 jam kita jadikan sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah. Sampai-sampai kita harus mengadakan pengakuan di hadapan Allah dalam 5 kali satu hari, yaitu kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebuah pengakuan. 5 kali kita ucapkan dalam doa, namanya doa iftitah. Karena itu kita jadikan dalam 24 jam itu agar semuanya bernilai ibadah. Dari semenjak melek sampai tidur kembali, usahakan semuanya bernilai ibadah. Kita tidak boleh main-main keluar dari pekerjaan ibadah. Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita, fasilitas hidup, untuk kita supaya hidup ini sejahtera, diberikan supaya bisa bernapas dengan baik, dipersiapkan udara. Supaya aktivitas kita sempurna, badan kita sehat, diberikan fasilitas oleh Allah zat panas, ya, cuaca panas. Supaya kita bisa beraktivitas dengan baik, oleh Allah diberikan fasilitas air dan makanan, supaya kita kemudian sempurna dalam aktivitas hidup. Dari semenjak melek mata sampai merem, upayakan semuanya menjadi ibadah. Sampai tidur kita, upayakan tidur kita adalah bagian dari ibadah. Tidur itu hal yang mubah. Tetapi ketika kita mau tidur, badan kita bersihkan dengan wudhu. Lalu kemudian ketika mau tidur kita berdoa, berzikir kepada Allah. Kita isi dengan doa.
sampai kemudian kita pasrah kepada Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu pula aku mati dalam semalam. Kemudian dilanjutkan zikir, lalu diakhiri dengan kalimat syahadat. Kemudian kita tidur, maka tidur kita bernilai ibadah. Bangun dari tidur bersyukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kalau tidur, bangun tidur masih ingat pada doa apa enggak? Mudah-mudahan masih ingat ya. Itu kan pelajaran kita dari kita dulu masih kecil ya. Udah diajarin sama guru-guru kita. Berarti kita meyakini bahwa kita terbangun dari tidur itu sebab dibangunkan oleh Allah. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami sesudah dimatikan dalam satu malam, dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali menggerakkan badan sudah diisi dengan ibadah. Terus jadikan seluruhnya aktivitas bernilai ibadah. Orang jalan kerja, kerja itu mubah. Tapi bagaimana orang bekerja supaya ada nilai ibadah? Berangkat diawali dengan doa. Niat cari rezekinya diniatkan untuk bekal ibadah. Begitu dapat rezeki benar-benar ya dimanfaatkan untuk ibadah. Makan hal yang mubah, tapi bagaimana makan itu, minum itu supaya menjadi nilai ibadah. Sebelum makan, sebelum minum baca bismillah, dilanjut dengan Allahumma barik lana, dan seterusnya. Ini adalah dalam rangka supaya harokah kita, gerakan kita dalam 24 jam seluruhnya bernilai ibadah. Itu upaya kita begitu. Nah, orang yang mengenal Allah maka hidupnya tertawan. Kita ini menjadi tawanan Allah. Orang yang harus patuh tunduk kepada Allah. Sebab ketika kita menyatakan diri sebagai orang Muslim, orang Islam, maka kita harus tunduk dan patuh terhadap seluruh aturan Allah. Kalau kita tidak mau tunduk dan patuh kepada seluruh aturan Allah, jadi saja orang kafir. Orang kafir tidak ada aturan untuk tunduk kepada Allah. Tidak ada satu ayat atau satu hadis yang menjelaskan, memberikan nasihat terhadap orang kafir. Nggak ada. Kalau ingin bebas, hidup tidak pakai aturan, jadilah orang kafir. Ketika kita menjadi orang Islam, kita mengadakan pengakuan raditu billahi rabba, aku ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku, maka konsekuensinya adalah kita harus mengikuti seluruh aturan Allah. Apa yang Allah perintah harus kita kerjakan, dan apa yang Allah larang harus kita tinggalkan. Karena itu kita menjadi tawanan Allah. Orang yang mengikuti aturan Allah dengan baik dan sempurna, maka berarti menjadi tawanan Allah. Orang yang tertahan sebab kesalahan misalnya, lalu masuk dalam penjara, maka dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam tahanan penjara. Begitu pula kita mengisi kehidupan dunia kita sebagai seorang mukmin, maka kita mengikuti aturan-aturan Allah. Kalau nggak mau ngikutin aturan Allah, jadi saja orang kafir. Tapi tentu semua akan ada konsekuensinya. Orang kafir bebas,
nggak ada ibadah, nggak ada apa, mau makan halal haram, nggak ada aturan. Tapi semua akan ada konsekuensinya masing-masing. Semua akan dipertanggungjawabkan saat nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengenal Allah, maka kita marbutun bihubbihi. Kita ini terikat dengan kecintaan kita kepada Allah. Apa yang Allah ridho kita jalankan, apa yang Allah tidak ridho kita tinggalkan. Itu namanya bentuk mahabbah. Yang kedua, orang yang al-arif billah, qalbuhu basirun, hatinya melihat Allah, yakni muzayyinun li batinihi bil muraqabati wa li dhahirihi bil munasabati. Orang yang mengenal Allah, maka hatinya bisa melihat Allah. Bagaimana maksud hati melihat Allah? Adalah batiniyahnya diisi dengan sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Asal katanya raqabah. Raqabah yarkubu rukubun, wa raqabatun wa riqbatun, maknanya menjaga hatinya. Hatinya dijaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hatinya selalu terjaga, diisi hatinya dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muraqabah, muraqabatul qulub. Nanti kalau sudah muraqabah akan sampai mukasyafah. Mukasyafah itu kasyaf, melihat Allah tanpa ada penghalang. Hatinya melihat Allah tanpa ada penghalang. Jasad kasarnya, zahirnya muhasabah. Zahir kita hari-hari, kalau kita ini orang yang mengenal Allah, maka zahir kita hari-hari selalu muhasabah, menghitung-hitung nilai-nilai kebaikan yang sudah diperbuat di sisi Allah. Muhasabah dari kata hasaba, yuhasibu muhasabatan. Asal katanya hasiba. Hasiba yahsabu husbanun mahsabatun. Dari kata menghitung. Dulu matematika itu namanya ilmu hisab. Ilmu hisab diganti ilmu berhitung. Ilmu berhitung diganti matematika. Matematika itu mati-matian kalau belajar matematika. Nah itu hisab. Zahirnya, zahir badan kita selalu menghitung-hitung perbuatan kita. Dari 24 jam kita hitung. Kalau ibarat orang berbisnis, itu kudu punya neraca perdagangan. Dalam satu hari, orang bisnis itu dibuat neraca. Neraca itu timbangan. Barang terjual berapa, keuntungannya berapa, ruginya berapa. Setiap hari kita hitung. Bila perlu kita punya buku catatan, ya. Buku catatan ditulis ya. Hari ini misalnya Rabu tanggal 11 September itu dicatat ya. Misalnya dalam satu hari ya, nilai-nilai yang dilakukan, pekerjaan yang diperbuat, nanti dibuat neraca, plus minusnya akan kelihatan. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat, nilainya berapa, keburukan mana yang kita perbuat. Nanti mau tidur direken ya, ditulis. Oh ternyata dalam satu hari masih banyak berbuat salah dan dosa, harus dirubah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin.
dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah orang yang mendapati keberuntungan di sisi Allah. Jangan sampai alimnya zahirnya saja, zahirnya kelihatan baik tapi sesungguhnya hatinya jahil, ya. Banyak orang yang zahirnya kelihatan bagus, kelihatan baik, tapi ternyata hatinya, batinnya itu jahil, buruk. Dan itu disampaikan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kata beliau, akhwafu ma akhafu ala hadhil ummati man alimun bil lisani wa jahilun bil qalbi. Yang aku takutkan terhadap umat ini, zahirnya kelihatan orang alim, zahirnya, lahiriahnya kelihatan orang baik, tapi ternyata hatinya orang jahil. Perilaku zahirnya kelihatannya baik, tapi ternyata di hatinya masih banyak hal-hal yang tidak baik. Kalau kata Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau menyampaikan ayat dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kerusakan di daratan dan di lautan itu dengan sebab ulah dari tangan-tangan manusia. Kerusakan zahir, kerusakan daratan ibarat rusak zahir, zahirnya rusak. Kemudian kerusakan lautan itu ibarat yang rusak batinnya. Zahirnya kelihatan bagus, tapi ternyata qalbiyahnya, hatinya banyak hal-hal yang tidak bagus. Banyak penyakit hati yang ada di dalamnya. Ada orang sukses, dia iri hati, ya. Disakitin orang, dia emosi dan marah. Dia menfitnah orang lain, dia menghasut orang lain. Itu adalah penyakit-penyakit batin. Dia sudah ibadah, dia sudah sholat, dia sudah jamaah, tapi qalbiyahnya, batinnya masih suka benci, iri hati, dengki, hasud kepada orang lain. Itu artinya lisannya, zahirnya bagus, tapi ternyata batinnya tidak bagus. Qalbuhu basirun, hatinya bersih. Hatinya bersih, mampu melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dihiasi, ya, batinnya dengan muraqabah, dengan menjaga hatinya dengan baik, dan zahirnya dengan muhasabah, yaitu menghitung-hitung nilai-nilai kebaikan di sisi Allah. Wa amaluhu lillahi katsirun. Ciri orang yang mengenal Allah dengan baik, amal perbuatannya yang kepada Allah itu banyak. Nilai-nilai kebaikannya banyak. Nilai kebaikan yang dia perbuat tidak sekedar sampai kepada sholat, zakat, puasa, haji, tetapi nilai kebaikannya itu juga terlihat dari akhlak sehari-hari. Nilai kebaikannya nampak dia itu baik terhadap sesamanya. Salat, zakat, puasa, haji, hablum minallah, hubungan dirinya dengan Allah. Tapi bagaimana membangun hubungan antar sesama manusia? Tetap dibangun nilai silaturahim yang baik, memiliki kepekaan hati, mampu membantu menolong orang lain yang dalam kesulitan dan kesusahan. Maka itu termasuk amaliyah lillah, ya. Mungkin dohiriyahnya tidak kelihatan amaliyah karena Allah, tapi karena niatannya yang baik, mengandung nilai
ibadah di sisi Allah. Nolong orang lain, ya. Ada orang mau nyebrang, ya, karena jalanan rame, dia bantu, dia tolong, ya. Nggak peduli biar kata nenek-nenek yang mau nyebrang, ya, sama Ustadz Rahmat diseberangin juga. Bukan yang muda mau nyebrang, yang dituntun nama dia diseberangin, enggak. Iya. Bukan yang muda yang ditolongin, yang tua ditinggalin, enggak. Kalau yang muda ditolongin, yang tua ditinggalin mah namanya modus. Iya. Iya, modus itu. Iya. Sambil jalan nanya, "Mbak, tinggalnya di mana? Boleh kenalan enggak?" Sesudah itu minta nomor HP. Iya. Iya. Giliran yang nenek-nenek tidak diseberangin. Itu berarti niatnya tidak karena Allah. Jadi orang berbuat baik itu tidak sekedar sholat, zakat, puasa, haji, tapi orang berbuat baik kafatan, keseluruhannya, supaya menjadi kebaikan. Keseluruhannya menjadi nilai-nilai kebaikan. Tidak pula sekedar pada tataran kata-kata, tapi juga sampai kepada perilaku kita hari-hari. Orang bicara tentang sedekah, bicara tentang kebaikan sungguh luar biasa, tapi prakteknya dia sedekah nggak pernah, berbuat baik kepada orang lain nggak pernah. Berarti hanya pada tataran ucapan, tidak sampai kepada perilaku kehidupan hari-hari. Kata Imam Hasan Al-Basri, tatakallamuna bikalamis salihin al-qanitin al-abidin wa taf'aluna fi'lal fasiqin wal munafiqin wal mura'in. Wallahi ma hadhihi sifatul mukhlisin. Kalian bertutur kata dengan tutur kata orang soleh. Laga ibadahnya seperti orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Ibadahnya kelihatan bagus, tapi perbuatan hari-harimu adalah nampak perbuatan orang fasik. Perilakunya perilaku orang fasik, banyak berbuat dosa. Hatinya, jiwanya jiwa munafik. Antara yang disampaikan dengan yang dikerjakan berbeda. Kalau berbuat baik kebanyakan supaya di alam disanjung oleh orang lain. Kata Imam Hasan Al-Basri, kalau ada orang yang seperti itu bukan sifat orang ikhlas, bukan sifat orang-orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, inilah 3 nasihat yang disampaikan oleh Imam Dhunnun Al-Misri. Orang yang kenal Allah, maka dirinya menjadi tawanan Allah. Orang yang kenal Allah, hatinya bisa melihat kekuasaan Allah. Orang yang kenal Allah, amal ibadahnya kepada Allah menjadi banyak. Maka kalau ada orang mengaku kenal kepada Allah, tapi tidak ada nampak mahabbah kepada Allah, berarti kenalnya itu tidak sebetulnya kenal. Kalau ada orang mengaku kenal kepada Allah, tapi hatinya tidak muraqabah dan tidak muhasabah, maka berarti dia tidak mengenal Allah. Kalau ada orang mengatakan kenal kepada Allah, tapi amaliyah kebaikannya tidak nampak, maka berarti dia sesungguhnya belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang ingin menyampaikan, dipersilahkan. Nggak ada? Alhamdulillah, berarti seluruhnya sudah pada paham. Masih ungkapan dari Imam Dhunnun Al-Misri, lanjutan dari makalah yang ke-51. Wal maqalatus saniyatu wal khamsuna, makalah yang ke-52.
Qala berkata ay Dhunnun al-Misri, yakni Imam Dhunnun al-Misri, al-arifu billahi ta'ala wafiyun wa qalbuhu dhakiyyun wa amaluhu lillahi ta'ala zakiyun. Orang yang mengenal Allah Ta'ala wafiyun, dia akan memenuhi janjinya kepada Allah. Orang yang kenal Allah, dia penuhi janjinya kepada Allah. Dengan apa? Ay bi'ahdillahi ta'ala. Itu bukan lafal alladhi, tapi lafal Allah ya. Salah cetak. Ay bi'ahdillahi ta'ala, yakni dia memenuhi janji kepada Allah Ta'ala bi an adda awamirallahi ta'ala, dengan melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Wa qalbuhu dhakiyyun, dan hatinya cerdas. Ay sari'un, yakni cepat tanggap, cepat mengerti. Wa amaluhu, dan amal perbuatannya lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala zakiyun, bersih, bersih dari sifat riya, bersih dari sifat-sifat radha'il yang lain. Ay salihun zaidun fi kulli waqtin, yakni dia menjadi saleh dan selalu bertambah kesolehannya pada setiap saat dan setiap waktu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, poin yang kedua yang disampaikan oleh Imam Dhunnun al-Misri, orang yang mengenal Allah maka dia akan memenuhi janji-janji dirinya kepada Allah. Apa Pak Ibu janji kita kepada Allah? Janji kita kepada Allah ketika roh kita belum dicipta oleh Allah, ketika jasad kita belum dicipta oleh Allah, kita masih berada di alam roh, alam arwah, Allah memanggil kita. Apa yang diucapkan oleh Allah, alastu bi rabbikum, mau enggak kamu mengakui aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna, mau ya Allah, dan aku bersaksi engkau adalah sebagai Tuhanku, Tuhan yang telah menciptakan diriku. Nah, karena kita sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, maka kita akan memenuhi apa yang menjadi perintah Allah. Wafiyun ya. Wafiyun adalah memenuhi janji. Al-wafa bi'addillahi, memenuhi janji atas apa yang sudah dijanjikan dirinya kepada Allah. Yang kedua, wa qalbuhu dzakiyun. Dzaki, dzaki itu cerdas ya. Hatinya cerdas ya. Orang itu mampu mengelola hati dengan baik dan benar. Dan ukuran orang itu adalah bagaimana hatinya. Kalau hatinya bagus, maka aktivitas seluruh jasadnya menjadi bagus. Maka kata Rasulullah, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada bentuk rupamu dan kekayaanmu, tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Nah, hati, kata Imam Ghazali, adalah majikan. Badan kasar, akal adalah karyawan. Badan kasar adalah kendaraan. Imam Ghazali menyebutkan seperti itu. Hati itu majikan, akal karyawannya, lalu badan kasar kita kendaraannya. Kendaraan akan berjalan ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh supirnya. Supir akan menjalankan kendaraannya sesuai dengan perintah majikannya. Karena itu
Kalau majikannya baik, dia perintah kepada supirnya yang baik-baik. Supirnya akan menjalankan kendaraannya menuju kepada hal-hal yang baik. Ini badan kasar ini kendaraan, ya. Supirnya adalah akal kita. Siapa yang nyuruh akal? Hati. Kalau hatinya baik, maka akal akan menjadi baik. Akal yang baik mengikuti perintah hati, menggerakkan badan menuju kepada hal-hal yang baik. Hati baik, tahu ini malam pengajian, ya, maka hati memerintahkan akal untuk menjalankan kendaraan badannya. Badannya disetir, ya, digerakkan oleh drivernya akal, yang perintah adalah hati. Maghrib sampai isya pengajian, berangkat ke masjid, berangkat kita ke masjid. Ditandanya hatinya baik, perintahnya kepada yang baik. Badan kasar kita jalan menuju kepada yang baik. Kalau hatinya jahat, maka hati akan memerintahkan akal menuju kepada perjalanan yang jahat. Badan nurutin apa kata akal, akal menjalankan apa perintah hati. Wah, malam ini malam minggu, ayo ke mana misalnya, ke klub malam. Klub malam di mana? Ya carilah di mana tuh. Hati memerintahkan akal, akal menggerakkan badan, jalan itu badannya menuju kepada perintahnya hati. Begitulah hati kita. Karena itu kita patut mengelola hati, mengasah hati, menciptakan, membuat kecerdasan hati, supaya kita tidak lengah dalam menggerakkan anggota badan kita. Wa amaluhu lillahi ta'ala zakiyun, amal perbuatannya bersih, karena hatinya sudah diolah dengan baik, hatinya sudah cerdas, maka aktivitasnya menjadi bersih. Aktivitas kita landasannya semata-mata karena Allah. Gerakan kita, apa yang kita perbuat, semuanya semata-mata karena Allah, tidak karena selain Allah. Karena itu ada orang menyanjung, kayak ada orang yang menghinakan, kayak nggak ada urusan. Jalan kita tetap baik karena jalan kita niatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dua nasihat yang berharga telah disampaikan oleh Imam Dhunnun Al-Misri. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.